Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hidroponik. Kali ini kita akan membahas mengenai instalasi. Karena kita kemarin habis panen, jadi sekaligus pembersihan modul. Tujuannya itu menghilangkan sisa-sisa dari pupuk yang bergerak di dalam paralon. Kemudian juga menghilangkan lumut-lumut. Karena kita menanam hidroponik biasanya yang jadi kendala itu tumbuhnya lumut di dalam paralon akibat terpapar panas matahari. Kenapa lumut harus dibuang atau dibersihkan? Karena itu akan mempengaruhi dengan tumbuh kembang tanaman yang akan kita tanam. Lumut itu akan lebih cepat berkembang daripada tanaman yang kita tanam. Karena pupuk yang ada di dalam paralon itu akan memicu tumbuhnya lumut. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan tip-tip hidroponik yang terbaru. Pertama yang kita lakukan ketika setelah panen, yang pertama yaitu kita cek di dalam paralon kita apakah sudah banyak tumbuh lumut. Jika terdapat banyak lumut, maka pertama yang kita lakukan yaitu membersihkannya dari lumut tersebut, karena lumut itu akan mengganggu perkembangan tanaman. Tip membersihkan paralon itu banyak sekali cara-caranya. Kita bisa melihat dari youtuber yang lain, ada yang menggunakan tali untuk diputar dengan pemutar mesin itu, bor ya. Bisa juga secara manual. Kalau sobat-sobat tidak mempunyai bor, bisa cukup kita bersihkan saja menggunakan kayu panjang, itu bisa digorok-gorokkan ke dalam paralon dengan ditambah kain. Karena tingkat lumut yang ada di dalam paralon itu tiap tempat atau tiap kita itu selalu berbeda-beda. Ada yang tebal, lengket, ada kadang-kadang cuma disiram-siram saja, disemprot-semprot dengan tekanan air yang agak kuat, itu biasanya sudah bersih. Seperti yang saya lakukan ini. Ini saya tidak menggunakan kain untuk di dalam. Saya hanya cukup menggunakan air yang disemprot-semprotkan ke dalam lubang tuh. Kalau kelihatan banyak yang lumutnya tebal, itu saya semprot, biasanya langsung terkelupas. Jadi saya tidak sampai melakukan membrus sampai menggunakan alat-alat yang lebih sulit gitu. Paling biasanya keadaan lumut yang paling tebal itu yang bagian atas. Yang bagian atas karena pancaran matahari lebih kuat, biasa lumut-lumutnya nempel dan kerak-kerak yang nempel itu biasa lebih ketat, lebih keras. Makanya untuk paralon yang paling atas itu saya menggunakan pencuci piring yang terbuat dari lempengan seperti aluminium itu. Saya masukkan ke dalam dan saya gosok-gosokkan dari pangkal sampai ujung. Yang kedua yaitu kita cek tandon. Kita cek tandon, biasanya tandon ini kalau kita pakai berlumutan juga, apalagi kalau tidak ditutup ya. Tandonnya tidak ditutup biasanya akan berlumutan, makanya kita perlu membersihkan tandonnya juga. Kemudian yang ketiga, kita membersihkan saluran-saluran vertigasinya, saluran-saluran dari selang-selang yang masuk ke dalam paralon ini perlu kita bersihkan juga, termasuk mesin yang kita perlu perhatikan betul mesin itu agar tetap awet. Jangan sampai di dalam kipas di dalam mesin itu banyak sumbatan, baik pasir maupun endapan dari sisa pupuk. Jadi tetap kita bersihkan.
pompa itu. Kemudian jangan lupa untuk selang drip itu, selang drip yang menuju ke paralon biasa saya tarik menggunakan dot speed atau suntikan ya, suntikan. Saya tarik, saya tolak, saya tarik, saya tolak. Jadi kotoran-kotoran atau lumut-lumut yang ada di dalam selang drip itu bisa bersih. Ini biasa saya lakukan paling cepat itu setiap panen, berarti antara 1 atau 2 bulan, atau paling lambatnya itu biasa setengah bulan. Tapi kalau bisa, kalau kita terlalu sibuk, paling tidak setengah tahun, maaf, bukan setengah bulan, paling tidak setengah tahun sekali itu kita bersihkan kit ini. Untuk teknik-teknik yang lain itu biasanya menyesuaikan saja, tidak ada ukuran baku atau standar khusus dalam perawatan dan instalasi hidroponik ini. Itu semua sesuai dengan kondisi dari modul hidroponik kita. Kalau biasa modul-modul yang sifatnya horizontal itu biasa lebih mudah teknik pembersihannya karena tidak sampai ke atas ya, dibandingkan model yang piramid seperti ini. Piramid seperti ini biasanya kendala paling sering itu biasanya aliran air dari tandon yang ke atas tuh ya, dari tandon menuju ke paralon itu pembagiannya bisa ada sering tersumbat. Maka perlunya tiap hari kita cek drip, cek selang itu, pastikan semua selang itu airnya mengalir. Jangan lupa sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel Meranti Hidroponik. Mudah-mudahan dengan bantuan, dengan support kawan-kawan semua, kita bisa memperbanyak tutorial-tutorial tentang hidroponik, khususnya untuk di wilayah-wilayah Riau dan Riau Kepulauan yang cenderung seperti di tempat saya pesisir ini panas sekali, sangat panas. Jadi pesan saya bagi hidroponik pemula yang ingin menanam atau mencoba berhidroponik, sebaiknya selalu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, air apa yang kita gunakan, tentukan apakah air itu asam atau tidak. Kemudian ppm dasar itu harus dicek. Ketika belum dikasih pupuk itu pupuknya ketika belum dikasih pupuk airnya itu berapa ppm, itu namanya baku air. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu oksigen ya, kadar oksigen dalam air. Jadi untuk berhidroponik di Meranti ini saya anjurkan menggunakan mesin yang bisa mensuplai udara. Dan yang ketiga yaitu cahaya matahari. Banyak kawan-kawan yang mencoba hidroponik tapi kendalanya di cahaya matahari. Dia membuat hidroponik tidak mau jauh dari rumah atau pekarangan rumah. Boleh di pekarangan rumah, tapi pastikan syarat yang ketiga ini, bahwa apapun yang kita tanam itu perlu cahaya matahari. Berapa batas maksimal batas minimalnya? Ya minimal 4 jam lah. Boleh kena matahari pagi saja atau sore saja, atau sebaiknya terkena paparan matahari itu paling tidak 8 jam, itu lebih maksimal. Sekian dulu video kali ini. Kita akan sambung kepada video-video yang akan datang dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik, salam YouTuber.